secara geopolitiknya kalau yang saya baca adalah ini makin kompleks. Variabelnya makin banyak. Kalau dulu kan misalkan tadi global financial crisis di sektor finansial dan negara yang terlibat hanya negara-negara yang punya link keuangan derivatif. Nah, kalau yang sekarang tuh jalurnya macam-macam, bisa lewat komoditas, karena ngaruh ke harga energi peperangan ini, bisa ke teknologi. Kan gini, harusnya ketika mereka outflow dari Amerika, mereka cari tempat lain. Kita salah satunya mestinya. Harusnya, kan dulu ceritanya gitu, kita sebagai emerging-nya. Nah, tapi orang akan membandingkan di Indonesia aman juga nggak? Mereka kurang yakin lah dengan kita. Sustainability fiskal kita gimana, itu kan. Itu semua dari faktor internal, itu juga menyebabkan capital outflow, terutama SBN. Kalau yang saham kan banyak inflow, net buy. SBN sama SRBI itu banyak outflow. Iya, betul. Kalau Taylor rule itu, kalau inflasi naik, bunga harus dinaikkan. Iya. Ya, terus kemudian ketika lira melemah, itu suku bunga harus dinaikkan supaya terjadi capital inflow. Nah, beliau nggak percaya seperti itu. Beliau nggak percaya dengan Taylor rule itu. Akhirnya ya karena keputusan politis ya beliau mengganti gubernur bank sentralnya. Dan kalau tidak salah waktu itu dengan keluarganya. Saat itu ya lira terdepresiasi sampai 40%. Jadi karena market tidak percaya, ada langsung capital outflow besar-besaran. Ya mudah-mudahan berbeda. Beda negara ya beda cerita. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang ya sudah cukup lama tidak saya undang untuk di on air. Kalau off air kita sudah ketemu beberapa kali, yaitu seorang pakar ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, guru besar di sana, Profesor Dr. Telisa Valianti. Ya. Assalamualaikum Mbak Telisa, datang kembali kita di sini. Nah, terima kasih Pak diundang lagi nih. Saya melihat beberapa bahan paparan beliau di tempat lain dan juga di televisi kadang muncul kan di televisi itu ada beberapa pendapat Mbak Telisa komentarnya yang saya pikir pemirsa mungkin perlu kita kasih pendalaman. Nah, dua hal lah yang paling belakangan ini banyak jadi pembicaraan. Ini apa sih pengaruhnya Trump menyerang Venezuela dan juga panasnya beberapa kondisi politik. Dulu kan kita pernah diskusi dulu kalau nggak salah 8 bulanan yang lalu kan soal tarif baru kan ini kan gitu. Nah kalau secara teori ekonomi karena Mbak Telisa ini ngajar makro, ngajar moneter itu kalau peristiwa seperti itu pengaruhnya terhadap perekonomian dunia itu apa sih peristiwanya kan politik tuh sebenarnya kan. Kemudian juga kalau dia ada pengaruh ke Indonesia kira-kira model pengaruhnya seperti apa. Nah yang kedua yang sedang ramai sampai kita diskusi ini adalah soal nilai tukar kan. Nah saya duga ini ada hubungannya tapi biar Mbak Telisa nanti bicara itu. Jadi orang-orang ini kan sedang rupiah kok melemah apa segala begitu. Meskipun Mbak Telisa ini bukan pelaku pasar palas ya beliau, tapi sebagai ekonom makro kan bisa melihat dari sudut makroekonomi. Kira-kira itu Pak yang kita mau bicarakan dan mungkin mengingatkan kembali saja Mbak ini kanal literasi. Jadi nggak usah ragu-ragu menjelaskannya. Sebetulnya perekonomian dunia itu secara umum itu seperti apa terakhir ini ya, terakhir ini. Dan apakah benar ada pengaruhnya persoalan geopolitik apalagi yang seperti nyerang begitu kan? Gimana Mbak kira-kira cara melihatnya? Baik, terima kasih nih Pak Awalil atas kesempatannya bisa di kanal literasi ini karena kebetulan memang interest saya utamanya juga di ekonomi global kemudian nanti dampaknya ke keuangan internasional dan ke keuangan domestik ya. Karena memang itu salah satu spesialisasi kami. Nah, jadi kami ingin menyampaikan kepada publik juga bahwa memang kondisi global yang seperti kita ketahui ya, itu memang tidak sedang baik-baik saja ya. Namun tetap kita perlu nanti ada bukan ini untuk menakut-nakuti, ini kan literasi tadi. Literasi ya. Kita tahu sehingga kita kan ini terutama ibu-ibu kok harga emas sampai 3 juta terus kemudian dolar itu jadi segini wah langsung macam-macam lah beredar di masyarakat. Nah oleh karena itu kita telusuri dulu dari yang tadi kondisi globalnya yang memang itu yang menyebabkan semua kenapa harga emas naik, kenapa nilai tukar melemah, itu semua adalah juga salah satunya faktor global tadi kan ya Pak Walil ya. Nah kalau kita bicara ekonomi saat ini itu memang ada satu perubahan ya terutama pasca dari ini kita udah mengalami macam-macam nih kalau kita runut nih. Kalau kita ingat kan kita pernah mengalami global financial crisis 2007-2008. Nah ya kan. Terus kemudian
kemudian baru saja kita melewati pandemi 2020 ya. Nah, terus kemudian terpilihnya lah Trump gitu sebagai presiden Amerika, di mana banyak kebijakan-kebijakannya yang kontroversial dan dia mengubah peta dunia. Nah, ini kita sudah melewati masa-masa ini. Ya, nah di dalam masa-masa ini ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, di mana kalau kita bandingkan dari dulu 2007-2008 dengan sekarang, Pak Walil sendiri nih misalkan merasakan ini sebagai contoh langsung, lebih sulit mana sih Pak menurut Bapak kondisinya? Ya, kayaknya lebih sulit sekarang loh kalau saya. Atau tapi beberapa orang ada juga yang lebih sulit sih. Tentu beda-beda mungkin individu. Kalau secara makro memang masih lebih sulit 2007-2008 sejauh ini. Iya, jadi itu mungkin ya kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang lah ya. Tapi artinya gini, sebelum itu kita pernah mengalami juga krisis 97-98. Tapi kan itu di Asia, di Asia kan. Itu kita mengalami krisis ya, karena yang global ini kan memang ini yang kita rasakan kan di 2007-2008. Nah, seluruhnya hampir terdampak. Cuma pada saat itu kondisinya itu Amerika mengalami krisis keuangan. Ya kan? Yang sakit tuh sektor keuangannya. Sektor keuangan. Iya. Efeknya itu sebetulnya tidak terlalu disruptif karena tidak langsung ke sektor real. Jadi hanya sektor-sektor keuangan yang relate dengan kondisi saat itu yang memang lebih terasa dampaknya. Jadi misalkan kayak BNP Paribas, Lehman Brothers, berguguran, itu kan lebih ke sektor keuangan. Karena dia memang bagian itu ya. Kemudian Eropa juga ikut terkena karena dia ada hutang juga yang tinggi. Waktu itu kita tahu Eropa, PIGS itu negara-negara Portugal segala kena. Nah, tapi BNP Paribasnya, bank Eropa terbesar kan BNP Paribas salah satunya. Nah, itu membeli derivatif Amerika yang subprime mortgage. Nah, itu. Tapi efeknya itu lebih bersifat di sektor keuangan itu tidak terlalu menjual ke real. Memang keuangan itu kan memberikan financing ke real, tapi realnya masih belum ada gangguan. Belum ada supply chain disruption, belum dikenal. Jadi belum ada krisis kesehatan seperti COVID itu. Nah, sehingga waktu itu efeknya itu terbatas hanya pada agensi-agensi keuangan. Jadi tidak multiplier-nya tuh nggak kemana-mana. Nah, itu yang perlu kita bedakan Pak dengan kondisi sekarang. Nah, 2020 kita nggak bisa kemana-mana. Kita ketakutan, kematian di mana-mana kita lihat, ya. Tapi pada saat itu kita bersatu, tidak ada peperangan. Seluruh dunia bersatu, musuhnya sama. Musuhnya sama, menghadapi musuh yang tidak terlihat kan, yaitu COVID, dan kita mana ada cerita negara saling menyerang. Nggak ada cerita negara rebutan vaksin. Semua malah saling membantu. Ya kan? Bahkan sekelas Cina Amerika pun ya masing-masing, Amerika dengan Sanofi-nya, kemudian Cina nanti dengan vaksin dari produksi Cina kan. Kita pakai dua-duanya kan. Ada yang Eropa, ada yang dari Amerika dan dari Cina. Tiga-tiganya vaksin itu kita pakai kan. Ya. Itu kita kerjasama. Nah, sekarang setelah selesai pandemi, apa yang terjadi? Nah, kita lihat negara-negara ya dipicu ya oleh persaingan antara Amerika dan Cina. Kan sebenarnya awalnya perang dagang Amerika Cina itu sebelum COVID memang terjadi kan 2000, tapi masih hanya perang dagang 1.0, di mana mereka masih terbatas di Amerika Cina aja, belum bawa-bawa negara lain. Dan kemudian ya saat itu Amerika menerapkan tarif tapi khusus Cina aja, dan itu antar mereka aja gitu. Justru kita malah kadang mendapat keuntungan. Waktu itu slogan kita, ada gajah yang lagi berperang, kita jadi pelanduk yang menari di antara keduanya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang bagaimana? Nah, ternyata banyak negara yang terlibat. Adalah 2000 Ukraina itu mulai terjadi 2022 kan? Iya, betul. Ya, ada kendala di Ukraina itu, kemudian Barat mendukung Ukraina, sedangkan Rusia didukung oleh Cina, seperti itu, ya, negara-negara kiri lah istilahnya. Nah, kemudian itu akhirnya membawa berbagai negara lainnya. Nah, kemudian Trump 2024 kan mengeluarkan kebijakan tarif untuk resiprokal ya, 2025 April itu, ya. Nah, disitulah dia mulai games-games baru dengan Make America Great Again. Jadi Amerika selama ini merasa terancam dengan adanya Cina, karena Cina kan begitu masifnya dalam berbagai hal, sehingga Amerika katanya jadi defisit lah, macam-macam, itu menyalahkan juga ke Cina gitu. Dan mereka perang teknologi, perang SDM, perang macam-macam, semua perang itu sudah digunakan. Nah, jadi secara geopolitiknya kalau yang saya baca adalah ini makin kompleks, dan kemudian variabelnya makin banyak. Kalau dulu kan misalkan tadi global financial crisis di sektor finansial, dan negara yang terlibat hanya negara-negara yang punya link keuangan
keuangan derivatif. Nah, kalau yang sekarang tuh jalurnya macam-macam, bisa lewat komoditas, karena ngaruh ke harga energi peperangan ini, bisa ke teknologi. Ya kan, karena kita bicara masing-masing tuh Amerika punya teknologi sendiri, Cina punya teknologi, masing-masing nggak mau mengalah gitu kan, masing-masing mempertahankan hegemoni teknologinya kayak gitu. Nah terus kemudian Amerika tuh karena defisit juga, dia ingin ekonominya kan kembali paling bagus di dunia. Nah akhirnya negara-negara yang kaya komoditas termasuk Eropa dengan Greenlandnya yang dianggap punya potensi komoditas itu akan dicaplok gitu ya. Jadi Venezuela ini pemanasan ini, jangan-jangan. Karena ujung-ujungnya kan dia Greenland, Laut Cina Selatan, ya kan? Karena di sana lah sumber-sumber energi. Jadi Trump ini memang kalau kita baca Presiden Amerika ini Donald Trump itu cukup canggih juga ya. Beliau melihat itu dari sisi Make America Great Again itu salah satunya dari kepemilikan komoditas. Ini seperti imperialisme kan yang zaman dulu VOC dan sebagainya. Cuman ini imperialisme baru, di mana di situ ada faktor teknologi dan macam-macam kayak gitu. Jadi, nah itu jadi sekarang kalau bacaan saya memang kan dibilangnya VUCA, Bani gitu-gitu, Brixel, Ansioksti, non-linear, ya pokoknya intinya tuh makin rumit lah segala sesuatu yang makin kompleks, makin ambigu, makin uncertain. Nah jadi pola-polanya tuh setiap hari aja kita bisa berubah dan kita perlu pahami Presiden Trump itu adalah orang market. Orang pasar ya. Orang pasar. Jadi banyak yang bilang bahwa uncertainty yang diciptakan itu untuk menciptakan gain pasar, keuntungan di pasar. Jadi ketika dia menciptakan isu-isu bergerak naik, misalkan volatility index salah satu indikator di pasar, indeks volatilitas tuh naik. Nah nanti harga saham jadi gimana, orang jadi gimana. Nah itu aset-aset dia jadi harganya naik seperti itu loh. Jadi bukan mempermainkan istilahnya apa ya? Membuat isu, isu yang untuk profit taking. Iya, profit taking. Ya sederhananya gitu kalau orang pasar. Iya, sederhananya seperti itu. Tapi sekarang dia ngelola negara kan, lebih power. Nah orang pasar yang mengelola negara. Jadi makanya ini isu-isu ini kan sangat ini ya seperti dia menciptakan isu, kemarin juga salah satu isu yang dibahas juga tentang Jerome Powell ya. Dia begitu Jerome Powell katanya akan dikriminalisasi, wah itu langsung apa harga emas langsung jadi gimana. Jadi nggak hanya ke negara lain, orang di negaranya sendiri sesama tokoh aja dia bisa itu. Iya, nah terus kemudian dia tiba-tiba oh enggak kok, independensi The Fed tetap terjaga, saya nggak akan. Nah jadi kayak gitu, jadi kan loh itu kelihatan sekali memainkan isunya seperti itu. Jadi itu yang harus kita baca sih, artinya kita sekarang harus kalau ada berita atau apa ya nggak langsung percaya, kita harus dalami dulu ini sebenarnya permainannya tuh arahnya apa, karena dan dilihat waktu juga beberapa hari, jangan-jangan dia ralat sendiri kan. Iya, nah itu jadi sangat-sangat tidak pasti. Jadi kita para ekonom nih, termasuk Pak Ali kan juga ekonom handal juga nih, kita sesama kolega ekonom ya. Sekarang ekonom nih bikin ramalan tuh makin sulit. Jadi kita nggak harus disclaimer-nya makin kuat seperti itu. Jadi pemirsa ya, kita juga harus kami mengakui ini teori-teori lama kadang nggak kepakai. Dan agak sulit lah mengandalkan model-model apa ya, karena seperti kita baru ketemu, saya masih ada nada optimis. Bapak menilai dari bahan saya untuk memproyeksikan. Bulan yang lalu, bulan lalu. Nah tapi kan ternyata baru 3 minggu udah berubah. Saya sendiri udah ngeliat nih kayaknya makin agak ini ya gitu dengan adanya Venezuela itu terutama ya. Ketidakpastiannya makin meningkat. Waktu itu kan Venezuela ya kita diskusi itu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang geopolitik ini ternyata adalah variabel yang sangat mempengaruhi ekonomi. Jalurnya itu melalui apa? Melalui jalur ekspektasi. Expectation channel disebutnya. Jadi ada di dalam ekonomi itu transmisi pengaruh dari global ke ekonomi domestik, itu salah satunya adalah melalui jalur ekspektasi gitu. Ekspektasi itu tentang macam-macam, terutama ke harga komoditas, ekspektasi ke harga aset. Nah itu nanti bisa bekerja mempengaruhi ke variabel-variabel ekonomi kita, seperti itu sih. Ya memang makin ke modern ini faktor ekspektasi ini, misalnya ya ini pemirsa gambarannya kan ada supply and demand terhadap satu komoditas kayak apa kayak, padahal kan harga mestinya lebih relatif karena supply dan demand itu, tapi ternyata faktor ekspektasi ini makin hari makin mempengaruhi ya, dan dalam konteks global ini lebih serius kalau yang buat
isu adalah Trump gitu ya Mbak? Iya, iya. Jadi ekspektasinya bisa liar kemana-mana. Liar, bisa liar. Jadi orang bisa membaca ini Trump arahnya kemana itu bisa berbeda-beda juga. Kalau terhadap supply chain, pengaruhnya ada nggak ini? Yang terakhir loh ya. Yang, oh iya. Supply chain itu untuk yang beda dengan Rusia-Ukraina. Waktu Rusia-Ukraina itu karena mereka adalah dua-duanya produsen gandum. Dan gandum itu salah satu komoditas yang cukup penting ya untuk bahan baku pangan yang utama di dunia. Sehingga itu sangat mempengaruhi. Terus mereka juga sama-sama produsen dari kalau nggak salah tuh bahan baku dari uranium dan fosfat ya. Dan itu salah satu juga material-material persenjataan dunia juga. Jadi itu sempat sangat mempengaruhi itu. Dan kalau kita ingat inflasi di Amerika aja sampai 10%. Negara-negara Eropa itu juga double digit, banyak yang double digit. Nah itu karena mereka sangat tergantung pada gandum dan mineral yang di Rusia dan Ukraina. Dan waktu itu juga minyak ya dan gas. Rusia kan migas. Nah, itu sangat dan itu setelah Covid kan orang masih kaget-kaget gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada guncangan itu dan itu sangat mempengaruhi. Supply chain disruption itu 2022. 2022. Iya, itu sangat besar dampaknya. Supply-nya kena shock ya, supply shock. Ada supply shock di 2022. Artinya kita harus mencermati juga setiap peristiwa itu terhadap itu apa. Nah kalau yang Venezuela ini, meskipun kita butuh informasi belakangan lagi tapi ini kalau feeling aja, ini pengaruh nggak Mbak? Nggak terlalu kalau Venezuela karena dia produksi di dunianya, walaupun dia katanya cadangan minyak terbesar, salah satu yang terbesar, tapi dia actual production-nya cuma 5% kontribusinya ke dunia. Baru cadangannya. Betul, jadi produksinya belum, karena investasi di sana kan sangat rendah. Nah makanya Trump pengen meningkatkan investasi di sana. Karena nggak mau dibujuk-bujuk diambil. Ya ini ada kemungkinan begitu ya. Economics of war. Jadi untuk dalam jangka minimal short run atau setahun ini dari sisi supply shock kasus itu nggak terlalu besar kayaknya menurut ya. Tapi kan nggak tahu kecuali nanti melebar kemana-mana. Tapi bahwa Trump jadi punya penguasaan itu mau dia punya presiden boneka mau langsung kan jadi besar dong penguasaan Amerika terhadap sumber daya itu. Iya, sumber daya itu artinya kan dia memiliki akses ya untuk meningkatkan itu. Tapi negara-negara OPEC kan kebetulan lagi nggak mau memangkas produksi, jadi itu masih relatif aman selama negara-negara Timur Tengah juga belum memangkas produksi OPEC itu. Nah, jadi sejauh ini sih masih stabil lah kalau outlook terkait dengan harga minyak di saat ini. Supply chain disruption juga belum terlalu. Nah, kecuali yang Iran, nanti kita belum tahu wait and see, agak beda. Kalau Iran ini sangat strategis ya posisi dan perannya Dan posisi Selat Hormuz itu, dia punya Selat Hormuz. Terus nanti kalau negara Timur Tengah yang lain ikutan, di situ kan ada Laut Merah, apa semua itu pusat-pusat perdagangan migas dunia di situ. Dan jadi jangan lupa produksi OPEC juga bisa berubah kan, kalau ada ketegangan yang lebih panas di sana. OPEC mungkin bisa nanti memutuskan apa gitu kan. Jadi artinya bahwa kalau Timur Tengah, nah itu kita harus lebih waspada lagi gitu. Artinya tetap ada dari supply chain disruption itu gitu. Jadi tapi sekarang yang lagi jadi perhatian juga Pak, yang lagi dikhawatirkan tuh yang semiconductor di perang teknologi. Nanti harga laptop sama harga handphone ini kan diprediksi naik tahun ini. Ini kan ada berita-berita, ya sekedar berita ya, udah bingung tuh di Glodok di apa katanya harga RAM naik ada. Betul. Ekspektasi kan berarti itu bukan supply-nya, mereka nggak jual dulu kan? Iya, karena dibilang katanya udah mulai kurang karena dipakai untuk AI ya, untuk robot-robot dan AI si chip-chip itu. Sayangnya itu berita, jadi kita nggak bisa memastikan. Iya, berdasarkan informasi. Berita, itu kan ekspektasi terbentuk berdasarkan berita. Jadi salah satu kemungkinan transmisi yang relatif belum bisa diukur sepenuhnya itu adalah transmisi lewat supply terkait bahan baku, bahan apa terhadap AI ya. AI gara-gara ada AI ini katanya seperti itu. Jadi supply chain ini selain dari perang dagang, perang beneran. Perang beneran itu artinya tadi fisik ya, dan perang teknologi. Dan ini rupiah perang mata uang. Nah, ada macam-macam perang, makanya kan banyak sekali perangnya. Pemirsa, di setahun lah, mungkin tepatnya 3 tahun terakhir ya. Ini berbagai variabel perubahan ini kadang tidak terduga, pengaruhnya juga tidak terduga, tapi sudah kelihatan tadi soal tetap ada kaitannya dengan komoditas energi ada kaitannya tetap dengan pasar keuangan, karena pasar keuangan soal ekspektasi yang paling utama. Nah, ini kan yang salah satu diributkan netizen, di dolar ini kan sempat dikira menguat karena gitu toh.
kemudian melemah, menguat lagi, kita bahkan sampai kita bicara ini kita nggak tahu nih. Tetapi ada satu yang dan karena ini zaman AI, zaman chat GPT, nggak usah ekonom juga kadang pinter kan nanya sama itu, mereka heran. Misalnya salah satu yang diherankan itu adalah DXY ya, diksi ya. Jadi kan DXY. Itu indeks dolar terhadap 6 mata uang. Kalau dia naik, itu berarti kan menunjukkan dolar menguat kan gitu kalau belum mana. Mestinya kan rupiah kan searah dengan itu. Kalau dolar menguat ya kita melemah wajar ya. Betul, karena bisa berbanding terbalik. Tapi kok belakangan ini nggak sering nggak salah. Memang sekali-sekali dulu juga nggak salah. Tapi sekarang ini benar-benar nggak salah. Gimana tuh bacanya? Ada nggak kaitan dengan penjelasan yang tadi? Ya, jadi itu memang ada perubahan pola ya Pak ya, di mana dulu tuh pola-pola itu bisa sesuai dengan teori tadi seperti tadi. Biasanya rupiah melemah. Kita jadikan model bisa ya. Karena dolar menguat gitu kan. Nah, tapi kita sering ada fase-fase di mana ketika dolar melemah, kita pun melemah juga gitu. Nah, itu kan tapi kita harus lihat negara lain juga Pak. Nah, betul. Sebagai pembanding. Jadi kita pelajari nih Indonesia gimana, negara lain gimana supaya kita ada apple to apple perbandingan. Jangan nyalahin diri sendiri juga. Negara peers gimana gitu. Apakah semuanya seperti itu? Karena kita perlu lihat dulu. Karena memang betul sekali Pak. Dolar ini kan sebagai acuan ya. Dulu tuh dolar itu kan sebagai safe haven. Jadi aset-aset berdenominasi dolar itu adalah harapan dari para investor itu apabila ada ketidakpastian atau apa, mereka lebih aman gitu kan. Defaultnya rendah gitu kan. Makanya memilih yang disebut sebagai safe haven. Safe haven itu sekarang ada 2 yang terbesar di dunia, yaitu dolar dan yang kedua emas. Nah makanya kan emas juga belakangan ini jadi ikut ke bawah-bawah pasti kan. Nah, dia karena sebagai hedging juga. Jadi emas tinggi itu mencerminkan ketidakpastian ekspektasi terhadap ketidakpastian meningkat gitu. Nah, tapi kan gini, waktu saya baru beberapa tampil di media baru sekitar 2 minggu, saya bilang dolar trennya menguat. Nah, sekarang nggak bisa bicara sama. Sekarang dolarnya melemah gitu. Waktu itu saya cerita rupiah karena dolar menguat. Nah, kalau sekarang kan dolarnya melemah juga. Kita masih belum menguat. Nah itu ternyata. Jadi kan gini, ini saya ada slide-nya ya Pak, izin nanti kita tampilkan ya di sini. Jadi saya udah dekomposisi faktor penyebab pelemahan nilai tukar rupiah. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Maksudnya faktor eksternal di luar Indonesia dan faktor internal itu dari kitanya. Nah, ini kan literasi ya Pak ya. Ini juga nggak ngajarin Pak Oleh, padahal Pak Oleh itu udah jago banget nih. Saya untuk nemenin Pak Oleh menerangkan ke teman-teman kan. Yang pertama adalah meningkatnya tensi geopolitik tadi pasca serangan ke Venezuela. Sehingga menimbulkan ekspektasi bahwa dunia ini kan makin nggak pasti. Sehingga orang pasti ada kekhawatiran investor seperti itu. Terus yang kedua, ada kriminalisasi dari gubernur The Fed, ancaman terhadap independensi The Fed. Itu juga buat investor sesuatu yang tidak disukai. Terus kemudian memanasnya ketegangan AS Iran, AS NATO terkait Greenland, ancaman perang tarif yang masih terus terjadi. Kan ini diancam-ancam terus, siapa yang nggak setuju dengan Greenland akan dikenakan tarif berkali-kali lipat gitu-gitu kan. Sekarang ancamannya di sisi tarif. Nah, ini semua menimbulkan tadi ketidakpastian risk premium yang meningkat. Jadi ada premi resiko yang naik, volatility index naik, global economic policy uncertainty naik, indikatornya itu. Jadi ini ada juga grafik-grafiknya. Semua menunjukkan itu naik. Nah, sekarang bagaimana dengan dolar itu sendiri? Nah, kenapa dolar melemah? Karena ya itu tadi, bisa jadi investor juga berpindah ke yang lebih safe lagi, yaitu emas. Karena untuk dolar itu kan tergantung sama Amerikanya sendiri gimana gitu, ekonomi Amerikanya gitu. Karena Amerika kemarin cenderung untuk ada kriminalisasi The Fed, orang jadi ada mau naruh di aset Amerika juga takut juga. Nah, makanya di XY-nya melemah seperti itu. Jadi karena mereka juga masih mempertanyakan nih Amerika ini kemana sih gitu arahnya para investor itu. Nah kan investor juga banyak dari Eropa juga kan. Nah kita perlu tahu investor-investor besar di dunia selain dari Eropa ya dari selain dari Amerika tuh dari Eropa dan Cina dan negara-negara Asia. Iya, Cina kan punya uang banyak juga sekarang di dunia. Nah itu kan bisa jadi dengan perang yang sekarang mereka juga ya bisa melakukan capital outflow dari Amerika sehingga Amerika dolarnya melemah. Resiko capital lalu dari sana ada juga ya. Ada dong, karena kan Amerika juga tergantung bagaimana isu-isu yang ditimbulkan juga gitu. Jadi itu juga tentunya ada gitu. Dari publik Amerikanya sendiri kan belum tentu semuanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Trump. Kan banyak ekonom-ekonom yang menentang juga ya. Nah itu juga mungkin menimbulkan persepsi negatif sehingga di XY-nya menjadi melemah seperti itu. Nah sekarang ke Indonesianya, ketika di XY melemah,
kok Indonesia tetap melemah? Karena ada faktor internal. Nah, karena faktor eksternalnya sebetulnya di XY itu melemah, tapi kitanya masih melemah, berarti ada faktor internal yang cukup kuat di kitanya. Apa? Kan gini, harusnya ketika mereka outflow dari Amerika, mereka cari tempat lain. Ya, kita salah satunya mestinya. Harusnya, kan dulu ceritanya gitu, kita sebagai emerging-nya. Nah, tapi orang akan membandingkan di Indonesia aman juga nggak? Nah, ternyata kita punya bottleneck, yaitu yang Bapak Awalil sering bahas, masalah pelebaran defisit. Pak Awalil lah lebih jagonya fiskal nih. Ya, mereka kurang yakin lah dengan kita. Sustainability fiskal kita gimana, itu kan. Ditambah dengan narasi-narasi bahwa tahun 2026 ini bisa aja malah lebih dari 3 kemungkinannya. Ada prediksi-prediksi seperti itu. Terus jangan lupa Pak, sejak akhir Desember tuh inflasi kita mulai naik. Nah, investor juga udah bacaan resiko kita naik. Risk premium kita naik. CDS kita naik. Credit default swap itu tercermin. Terus kekhawatiran pasar baru-baru ini mengenai independensi bank sentral. Sebetulnya isu itu udah lama dengan adanya amandemen Undang-Undang P2SK yang itu mengurangi independensi bank sentral. Nah, padahal Indonesia tuh selama ini terkenal di mata IMF pun sangat bagus dari sisi independensi. Nah, terus itu kemudian kita lihat ada pengurangan lah, ya. Ya walaupun ada yang berdebat, oh bukan karena itu atau ini gitu kan, tapi ya ini teorinya aja lah. Teorinya kan persepsi ini pengaruhnya besar. Persepsi ini besar. Nah, persepsi itu bisa apa aja kan. Salah satunya persepsi mengenai akan berkurangnya independensi itu sangat mempengaruhi investor. Kemudian surplus neraca dagang kita mulai tipis. Karena harga komoditas banyak yang terkoreksi di tahun 2025 kemarin itu. Nah, itu semua dari faktor internal itu juga menyebabkan capital outflow, terutama SBN. Kalau yang saham kan banyak inflow, net buy. Kalau yang SBI sama SBN sama SRBI itu banyak outflow. Iya, betul. Ya sampai 9 triliun atau berapa akumulasinya itu udah ada angkanya ya. Bank Indonesia selalu update juga tuh terkait data berapa net buy, net sell gitu. Nah, memang untuk obligasi ini belakangan kita net sell, Pak. Nah, itu kan artinya apa? Ada ketidakpercayaan pada ekonomi Indonesia. Jadi duit kalau misalkan dolar melemah, kan capital outflow tuh. Kalau masuk ke Indonesia, kitanya menguat. Itu yang normal terjadi. Tapi kita sekarang tidak normal. Kenapa? Karena dari Amerikanya outflow tapi nggak masuk ke Indonesia. Masuknya kemana? Ke Malaysia yang mata uang yang menguat, Thai juga yang menguat. Gitu. Jadi ke negara-negara pesaing kita, Piers. Nah, tapi kita memang nggak hanya Indonesia sih, ada juga beberapa negara yang kayak kita aja nggak mau masuk ke sana. Jadi ada teman kita, tapi ada yang nih Vietnam kita harus introspeksi tapi kan, jangan lihat. Nah, jadi artinya itu mungkin terjadi. Jadi kekuatan gravitasi antara faktor eksternal dengan internalnya. Nah, kalau misalkan faktor eksternalnya sebenarnya uang itu lari dari Amerika harusnya ke kita, nah tapi karena internalnya kita nggak bisa narik itu, yaitu ke negara lain sehingga ya kita sama-sama melemah gitu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian itu bagaimana agar rupiah menguat. Ya jawabannya adalah gaya tarik faktor internal untuk inflow-nya harus kita perkuat. Nah, makanya dibilang sama Pak Menkyu kan, oh tenang aja fundamental ekonomi kita masih bagus. Nah, fundamental yang mana? Nah, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi ya mungkin kita masih di atas 5%. Nah, itu juga berpengaruh. Tetapi ada yang fundamental lain yang dianggap oleh investor itu lebih dominan. Misalkan tadi masalah fiskal, masalah apa. Karena kan kalau PDB kan dia real sektor dan lebih menengah. Kalau yang dilihat kan kadang-kadang yang istilahnya jangka pendek dalam arti bahwa bukan ya yang short term kelihatan oleh investor kan ya salah satunya uang yang benar-benar cash yang emang di tahun itu kan kalau istilahnya PDB kan lebih long term ya gitu. Nah, itu dan inflasi juga sudah mulai naik gitu. Jadi surplus neraca dagang sudah mulai menipis walaupun masih surplus kayak gitu. Kalau ditambahi jasa lebih tipis lagi, butuh dagang barang doang yang surplus. Artinya makanya, betul ya variabel itu ya. Iya, jadi artinya bahwa harus diperbaiki untuk supaya kalau kita mau rupiah kita kuat lagi seperti itu. Ya namanya netizen, saya mewakili netizen ini berhak juga kan bertanya-tanya. Kalau penjelasan Ibu tadi kita sudah ya insya Allah bisa melihat ada yang faktor yang disebut fundamental, yaitu real ekonomi, real kondisi neraca perdagangan kita, real kondisi fiskal kita kan. Nah, yang ini mungkin bagaimanapun Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia mesti juga sadar hal ini kan, mesti ada usaha untuk memperbaiki. Tapi ada yang berat kan, si investor ini kan tadi Ibu sendiri katakan kan ekspektasi itu kadang nggak hanya dari angka kan. Betul. Nah, jadi
Bisa dari bacaan atau interpretasi. Nah, itu kan suasana itu yang kelihatannya harus dibangun. Nah, saya mau straight aja, ini hanya pendapat ini di luar soal literasi. Misal saya ini sebagai ekonom tuh, ya sebagai seorang ekonom, umpama seseorang itu dia hubungan dengan presiden, anggaplah ponakan, tapi dia memang kompeten, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kan di situasi yang ekspektasi lagi begini ini kan, betul. Ya itu saja, bukan kita meragukan kemampuan kapasitas profesional Pak Thomas, tapi ibaratnya di situasi rumor independensi yang sedikit menurun, kejadian begini. Nah begitu juga fiskal, Bu. Fiskal, saya kira teman-teman kita di Kementerian Keuangan itu kan juga pasti memberi masukan ke Pak Purbaya ke Presiden. Ini kita harus mengendalikan belanja, meskipun tetapi kan malah narasi keluarnya kita mau belanja cepet-cepet kan, malah pasar itu membacanya bisa. Ini gimana, Bu? Saya ini terus terang pesan yang disampaikan otoritas kadang tidak pas dengan kebutuhan, bukan kebutuhannya, yang arahnya itu. Saya menilainya begitu. Kalau Bu Tilisya gimana? Saya terus terang agak khawatir dengan komunikasi Bank Indonesia maupun pemerintah. Kita nggak bicara personal, Pak. Betul. Bahwa komunikasinya ini untuk yang tadi faktor-faktor Ibu katakan itu malah bisa menambahi sentimen yang kurang baik dari sisi investor. Saya nilainya gitu. Kalau Bu Tilisya gimana? Iya. Jadi ada yang disebut sebagai sentimen negatif ya dari investor atau pelaku pasar. Nah, jadi ini kebetulan di slide saya ini ada nomor 8 ya. Salah satu resiko tantangan kita yang paling besar itu salah satunya adalah misinformasi dan erosi kepercayaan. Nah, ini pas banget dengan tema tadi. Jadi selain tadi memang ada secara fundamental ekonominya, terus ada yang kedua ada kompetensi ya. Kalau kita bicara pejabat-pejabat yang akan menduduki suatu posisi-posisi penting di sektor keuangan, itu kan kita bicara kompetensi ya. Jadi rekam jejak ya. Tadi Pak Awil bilang bahwa ya ada nama-nama yang menurut kita sebenarnya secara kompetensi nggak ada masalah, punya kemampuan juga. Cuman kan ini ketika di era yang turbulence geopolitik begini, terus udah gitu misinformasi dan erosi kepercayaan itu juga, dan di tengah kondisi global yang sangat volatile tadi. Jadi momentum pergantian ini memang akan lebih sensitif ya ditangkap oleh pasar karena lagi kondisinya bergejolak seperti ini gitu. Jadi seandainya ini dilakukan dalam kondisi normal, mungkin masyarakat tidak terlalu sentimen negatif. Namun ini memang di tengah pas gubrak-gubrak lagi ada geopolitik terus tiba-tiba ada nih. Jadi kan kayak, nah sedangkan undang-undangnya sendiri masih direvisi kan. Jadi artinya bahwa ini ada inkonsistensi yang kita baca, bahwa kenapa ya ini ada semacam ini ada apa, orang jadi takutnya semakin berspekulasi. Hati-hati dengan spekulasi. Selain dari misinformasi dan erosi ini bisa kita takutnya ya. Jadi ada jangan sampai, untungnya kan kita memang mata uang kita sekarang sistem nilai tukarnya kan fleksibel ya. Kalau dulu tuh ada speculative attack di fixed exchange rate. Namun bukan berarti tidak bisa ada spekulatif lagi, speculative attack. Tapi kan takutnya ada guncangan-guncangan yang terus kalau yang spekulasi duitnya banyak, tetap pengaruhnya besar. Iya, artinya enggak, maksudnya di dalam rezim kan? Yang fleksibel itu tetap ada potensi dari spekulasi itu gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba misal ya, kalau kita dulu George Soros lah, segala yang hedge fund besar Amerika, yang kemudian itu memanfaatkan situasi. Iya, karena ngelihat peluang kan mereka. Iya, ada peluang profit taking. Nah, itu yang harus kita jaga gitu. Jangan sampai ada serangan spekulasi itu kepada rupiah kita gitu. Nah, makanya kita obatnya Pak, spekulasi dan volatilitas nilai tukar itu adalah kredibilitas kebijakan. Udah itu rumusnya, kredibilitas dan independensi kebijakan moneter. Itu adalah udah obat yang paling, udah di dalam segala textbook apapun. Mau di buku textbook, mau best practices, pengalaman berbagai negara. Sering ngobrol sama investor. Itu hilang, udah berat lah urusannya. Gitu ya, pemirsa, itu penting itu dipahami ya. Betul, kredibilitas kebijakan. Jadi bagaimana kita menjaga kredibilitas kebijakan itu gitu Pak. Nah, kredibilitas kebijakan itu makanya harus kita jaga. Nah, makanya gitu ya. Ya pesannya, harapannya sih kepada pemimpin-pemimpin kita saat ini ya, artinya bahwa kita harus belajar juga dari ini ya. Artinya ini positif ya. Kita selalu konstruktif. Tujuannya bukan untuk apa-apa enggak ya. Ini kita kan edukasi tadi Bapak sampaikan bahwa kita harus belajar dari negara-negara lain. Ini ada suatu cerita. Saya mau cerita tuh di Turki. Ya. Turki itu tidak percaya dengan Taylor Rule.
Terror rule itu adalah salah satu anchor yang digunakan oleh semua investor keuangan di dunia. Ya suka atau tidak ya. Iya. Maksudnya itu kapitalis atau suka atau tidak dunia pakai itu. Nah kemudian Presiden Erdogan Turki itu beliau itu salah satu penganut dari ya sangat tidak terlalu percaya dengan ekonomi kapitalis semacam Taylor rule itu. Jadi dia nggak percaya karena gini, kalau Taylor rule itu kalau inflasi naik bunga harus dinaikkan. Iya. Ya terus kemudian ketika lira melemah itu suku bunga harus dinaikkan supaya terjadi capital inflow. Nah beliau nggak percaya seperti itu. Beliau nggak percaya dengan Taylor rule itu. Jadi dia ketika inflasi Turki naik, terus kemudian inflasinya naik, ya inflasi Turki naik, terus pertumbuhan Turki juga gimana, itu dia malah menurunkan suku bunga, gitu. Kemudian Gubernur Bank Sentralnya saat itu tidak setuju karena seluruh Gubernur Bank Sentral kan itu ada, pasti belajar Taylor rule. Ada Framework of Monetary Policy, itu standar. Ya itu. Nah beliau si Gubernur Bank Sentralnya itu nggak nurutin apa kata beliau ya gitu. Akhirnya ya karena keputusan politis ya beliau mengganti Gubernur Bank Sentralnya. Dan kalau tidak salah waktu itu dengan keluarganya begitu. Nah saat itu ya lira terdepresiasi sampai 40%. Jadi karena market tidak percaya, ada langsung capital outflow besar-besaran kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan berbeda. Beda negara ya beda cerita. Cuman mungkin. Kan sebagai seorang ekonom kan Bu Telisa ya harus menyampaikan ada cerita begini. Ada cerita kan? Begitu. Karena terutama memang dia melawan banget. Case-nya sangat ekstrim. Jadi waktu itu Turki harusnya, karena negara lain waktu itu bunganya naik. Nah dia harusnya kan ikut naikin. Dia malah nurunin. Padahal semua tren di dunia saat itu bunga naik karena ngikutin the Fed. Nah beliau nggak mau ngikutin the Fed turun. Nah itu kan artinya ada anomali kebijakan yang dilakukan oleh ada intervensi dari presiden kepada bank sentral dan mereka melakukan hal yang berbeda dari yang seharusnya. Nah, ya kalau ternyata kebijakan kita itu dengan adanya pergantian ini misalkan tidak mempengaruhi Taylor rule-nya Bank Indonesia nanti dalam penentuan BI rate ya itu mungkin berbeda cerita. Syukurlah ya. Kita ini kan hanya sebagai literasi kita ngingatin bahwa ini teorinya ada, pengalaman negara lain ada. Kalau kita mau tidak seperti itu ya mungkin perlu persiapan yang lebih artinya juga perlu proses politik ini memang mengikuti rules yang ada karena kalau sebetulnya rules diikutin tuh nggak masalah siapapun yang jadi pejabat apa di bank sentral selama rulesnya diikuti dan nanti mereka juga tetap ngikutin Taylor rule dan kredibilitas kebijakannya bisa dijaga ya sebetulnya mungkin tidak terlalu bermasalah gitu. Jadi cuman kan di awal saya maaf bukan politik ya Pak jadi nggak terlalu mengamati proses politiknya bla 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 cuman sebagai secara ekonom aja bahwa ya harapan saya karena saya juga dulu yang selalu ikut dalam naskah undang akademik Pak undang-undang BI benar. Beberapa kali gitu ya alhamdulillah terlibat dalam pembuatan naskah akademik kami sebagai perwakilan dari perguruan tinggi memberikan masukan ke DPR memberikan masukan ke Kementerian Keuangan ke BI itu selalu ikut gitu dalam selalu kita jaga itu yang namanya independensi bank sentral seperti itu. Nah seandainya nanti ke depannya akan ada pengurangan dari itu ya saya cukup sedih juga sih artinya bahwa iya tapi kan kita nggak tahu Cina nggak apa-apa ya mungkin beda negara beda cerita karena di Cina juga intervensi dari Presiden China kepada Bank Sentral PBOC itu memang ada karena memang PBOC itu statusnya di bawah pemerintah gitu dan tidak terjadi apa-apa di sana mereka relatif bisa kontrol kayak gitu jadi moral hazardnya mungkin bisa tapi kan tadi mereka dengan sistem perencanaan yang terpusat kalau kita kan desentralisasi sebetulnya ya tapi again kita tidak bermaksud untuk tidak setuju atau apa enggak kan kita edukasi saja bahwa saya sebagai akademisi ada pro begini, cons begini. Nah, kita sampaikan semuanya terus apa solusi dari kita seperti itu. Ya, setuju. Nah, ini kebetulan sudah azan pemirsa sekaligus kami tutup. Jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Prof. Telisa sekali lagi ini adalah kami berdua terutama Bu Telisa mencoba memaparkan kondisi eksternal, global, lalu sebagian pengaruhnya terhadap Indonesia dan lebih khusus lagi kepada soal nilai tukar rupiah, lebih khusus lagi terhadap beberapa hal terkait kebijakan moneter. Fiskal tidak dibahas tapi sudah disinggung. Intinya Bu Telisa dan itu sesuai textbook disampaikan dengan jelas bahwa salah satu faktor yang sangat menentukan itu adalah kredibilitas kebijakan. Kredibilitas kebijakan itu sekurang-kurangnya dari dua faktor, bahwa dia mengikuti tata kelola yang benar, Bu ya, dan personalnya juga punya rekam jejak dan kredibilitas
yang tepat kan untuk posisi itu. Kita masih berharap ekonomi kita. Dan satu lagi izin Pak, kredibilitas kebijakan juga tidak cukup hanya dari fundamental ekonomi, tapi bagaimana kita menunjukkan kepatuhan kita kepada tata kelola itu sehingga akuntabilitas dan transparansi dari setiap langkah yang diambil itu juga bisa diketahui ya oleh publik gitu. Iya. Jadi orang banyak tahu lah proses-prosesnya. Begitu kita akan berjumpa kembali nanti dengan Bu Telisa. Saya sudah janjian bahwa saya mau Mbak Telisa ini jadi salah satu narsum tetap lah di sini. Ya. Terima kasih Mbak Telisa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.